Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa dari IHSG dan juga 3 saham yang menarik untuk minggu depan, tanggal 10 sampai 13 Juni 2025. Sebelum ke analisanya, saya ingin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Jadi bagi kalian yang belum join, boleh langsung join saja, karena kalian akan mendapatkan banyak info menarik di sana atau saham-saham menarik setiap harinya. Antek Saham juga mempunyai grup khusus premium yang dimana sekarang lagi ada diskon. Jadi bagi yang berminat join ke Antek Saham Premium, boleh langsung hubungi saya melalui Telegram dan dapatkan diskon yang akan berakhir sampai tanggal 8 Juni. Oke. Benefit yang kalian dapatkan jika menjadi member di Antek Saham Premium adalah mendapatkan saham-saham rekomendasi setiap harinya lengkap dengan trading plan beserta chart atau analisanya, kemudian mendapatkan channel Telegram Premium atau satu arah, kemudian mendapatkan juga grup diskusi 2 arah di Telegram, dan menjadi prioritas untuk membernya, lalu bisa konsultasi portofolio kapan saja. Jika tertarik, boleh langsung hubungi saya melalui Telegram @yosua_al. Antek Saham juga memberikan pilihan menjadi pelanggan di YouTube ya, dengan biaya hanya 30.000 saja per bulan, atau 1.000 per hari. Kalian akan mendapatkan banyak benefit juga, seperti mendapatkan saham-saham menarik setiap harinya, mendapatkan juga saham menarik setiap minggunya berupa video, seperti video ini khusus pelanggan, lalu mendapatkan akses ke eksklusif konten dari Antek Saham, dan juga menjadi prioritas untuk berdiskusi di kolom komentar YouTube. Jika tertarik, boleh langsung klik tombol gabung di YouTube Antek Saham dan selesaikan pembayarannya di sana. Nah, sekarang kita langsung ke analisanya. Kita mulai dengan mengupdate dulu stock pick atau trading plan kita di minggu yang lalu. Yang pertama ada ACES ya. Di minggu yang lalu ACES belum ada pergerakan yang signifikan, masih di area pembelian ya. Low di 535 masih di area pembelian kita. Jadi masih bagus untuk ACES dan masih bisa bertahan di atas area demand dan juga support ralanya. Jadi harusnya ACES masih ada potensi untuk bergerak naik ke target kita. Intinya selama belum break dari support ralanya ini ya, maka arah dari ACES masih akan lanjut bergerak naik ke target kita. Tapi jika nanti support ralanya dan hit stop loss, maka harus cut loss ya. Karena jika sudah hit stop loss, maka potensi ACES akan lebih cenderung untuk bergerak turun. Nah, maka dari itu pantau area stop loss di 510. Jika hit, maka harus cut loss. Tetapi jika belum, boleh hold sesuai dengan trading plan kita. Lanjut ke saham yang kedua di minggu yang lalu ada MTEK. Untuk MTEK boleh kita lihatnya masih di area pembelian, jadi masih satu saja, dan bertahan di atas area demand. Jadi MTEK masih sangat bagus dan masih bisa di hold sampai minggu depan atau bahkan 2 minggu ke depan. Trading plan yang digunakan adalah ini ya, target 590 sampai 615 dan stop loss di 520. Oke, jadi jika nanti sudah hit target ataupun stop loss, maka harus jual dengan posisi profit atau posisi rugi. Lanjut ke saham yang ketiga atau yang terakhir di minggu yang lalu ada Auto. Untuk Auto masih di area pembelian ya, dan memang pergerakan dari Auto ini tidak terlalu volatil, jadi pergerakannya akan lebih lama dari saham biasanya. Jadi untuk Auto yang entry boleh menggunakan trading plan kita di sini ya, sesuai di layar, target 2190 sampai 2250 dan stop loss di 1950. Secara pola masih sangat bagus, bisa bertahan di atas area demand, jadi arahnya masih akan lanjut bergerak naik ke target kita di 2190 sampai 2250. Oke. Stop loss di 1950, jika hit maka harus cut loss, tetapi jika belum, boleh hold sampai ke area targetnya. Nah, sekarang kita masuk ke analisa dari IHSG. Untuk IHSG masih cukup bagus sebenarnya. Nah, di sini IHSG hit area support kita ya, 7093, sempat di breakdown, lalu bergerak naik lagi ke atas support tersebut. Nah, tapi di sini akan saya hapus dulu ya, karena ternyata support ini tidak terlalu valid. Dan di sini jika kita lihat ya di time frame yang lebih rendah, IHSG membuat sebuah area supply di sini yang menjadi area target kenaikan untuk IHSG. Oke. Jadi view saya untuk IHSG jangka pendek masih akan bergerak naik dulu, naik ke sini, lalu setelah itu akan bergerak turun ke area demand 6843 sampai 6933. Area supply minornya di sini di angka 7149 ya. 7149 sampai 7178. Oke. Jadi untuk IHSG potensi atau masih ada potensi naik jangka pendek, lalu setelah itu akan terkoreksi kembali ke area demand 6843 sampai 6933. Ini juga didukung dari
flow IHSG ya sudah mulai ada outflow bahkan dari tanggal 2 Juni. Jadi harusnya IHSG akan kembali turun dan beberapa saham juga sudah hampir mencapai all time high-nya ya. Dan juga kemungkinan akan taking profit dulu sehingga IHSG akan terpengaruh atau terkoreksi. Dan dari Big Banks juga, jika kalian berlangganan di YouTube maka kalian mendapatkan analisa Big Banks, tapi akan saya bocorkan ya. Contohnya aja di BBRI ya. Saya kasih gambaran BBRI. Nah di sini boleh kita lihat 2 hari terakhir ada outflow dan juga pergerakan dari BBRI di sini koreksi ya. Jadi masih dalam pergerakan turun dulu. Dan view saya pada BBRI masih akan turun ya ke support 3960 dan setelah mencapai support ini akan mulai bergerak naik kembali. Jadi sesuai dengan analisa kita di IHSG masih ada potensi IHSG akan terkoreksi dulu atau turun dulu. Jadi mengikuti nantinya BBRI akan ada potensi turun dan IHSG juga masih ada potensi turun dulu sebelum nanti bergerak naik kembali. Oke. Jadi view saya setelah mencapai demand ini akan bergerak naik kembali seperti ini. Oke. Jadi untuk IHSG ada kemungkinan akan terkoreksi dulu, lalu nanti lanjut bergerak naik kembali. Begitu juga dengan Big Banks seperti BBRI, ada potensi dia akan turun dulu ya. Turun ke support, lalu bergerak naik kembali. Oke, cukup ya untuk IHSG. Sekarang kita masuk ke saham yang menarik untuk minggu depan, yang selalu kalian tunggu-tunggu ya, karena memang saya bagikan secara gratis. Dan win rate-nya juga cukup bagus, setiap minggunya pasti ada yang profit 1-2 saham, dan saham yang ketiga biasanya akan stagnan di area pembelian. Oke, sekarang yang pertama ada AISA. Untuk minggu depan ya tanggal 10 sampai 13 Juni ada yang saya pilih yang pertama AISA. Nah, sini AISA polanya hampir sama seperti KRAS ya sebelumnya. Jika kita cek ya KRAS. Nah, polanya seperti ini. KRAS sempat saya bagikan di 2 minggu yang lalu kalau nggak salah. Jadi dia break lalu turun dan membuat pola double bottom. Dari sini dia turun dulu lalu lanjut bergerak naik. Nah, kemungkinan pola pada AISA juga seperti itu ya. Karena untuk AISA ada pola double bottom ya. Lihat jelas polanya hampir sama. Sini bottom yang pertama, bottom yang kedua, jadi ada potensi AISA akan turun dulu, koreksi ke area demand lalu lanjut bergerak naik. Oke, jadi view saya pada AISA, kenapa saya membagikan? Karena memang break dari area neckline dari pola double bottom dan menjadi konfirmasi kelanjutan kenaikan pada AISA. Secara broker summary-nya apakah ada akumulasi? Coba kita cek ya. Nah, terlihat kalau dari tanggal sini ya, tanggal 30 April pada saat rally-nya ada akumulasi tentunya, dan selama pergerakan sideways di sini volumenya cenderung kecil ya, yang menandakan memang tidak ada volume buangan yang masif terjadi pada saat bergerak sideways. Jadi secara volumenya harusnya pada AISA masih akan sangat menarik. 1 bulan terakhir coba kita cek. Nah, terlihat jelas ya ada akumulasi yang sangat besar dari ZP di sini. Jadi dengan ini harusnya AISA masih akan lanjut bergerak naik dan polanya hampir mirip seperti KRAS yang tadi. Dan dengan alasan ini maka AISA sangat menarik untuk di entry di minggu depan, tapi ingat ini high risk karena masuk atau termasuk saham gorengan. Oke, di sini saya buatkan average pembelian di 143, target 1 di 155, stop loss di 131. Dengan ini kita akan mendapatkan risk reward ratio 1:1, potensi profit dan loss di angka 8,39%. Jika target kedua tercapai di 160, kita akan mendapatkan profit sampai di angka 11,89%. Jadi risk reward ratio pada AISA sangat menarik ya. Jika saya buatkan area pembelian pada AISA, saya buatkan dari 139 ya. 139 sampai ke sini. 146. TP-nya sesuai chart ya. 155, TP2 160, stop loss di angka 131. Oke, jadi untuk AISA, view saya masih akan turun dulu seperti KRAS di 2 minggu yang lalu. Akan turun dulu koreksi ke area demand, dan setelah mencapai demand akan mulai bergerak naik kembali. Intinya selama belum hit area stop loss maka masih aman untuk hit AISA dan jual di area taking profit kita. Oke, lanjut ke saham yang kedua ya. Ada ISSP, Steel Pipe Industry of Indonesia. Dari sini cukup bagus ya konfirmasinya, tapi ingat pola dari saham ini cenderung lambat ya atau cenderung siput. Nah, tapi karena ada konfirmasi di sini jadi ada potensi pada ISSP akan lanjut bergerak naik. Oke, adalah polanya di sini ya. Break dari area supply dan juga saya lupa untuk nama polanya seperti ini. Boleh nanti cara tahu dulu. Jadi dia dalam pergerakan naik lalu konsolidasi ya seperti ini. Saya lupa namanya tapi polanya saya ingat seperti ini. Jadi dia konsolidasi di area
trend line yang mengarah ke atas dan juga supply yang mendatar seperti ini. Jadi akhirnya dia tembus. Di sini dia tembus ya. Tembus yang menjadi konfirmasi kalau ini menjadi valid polanya dan akan lanjut bergerak naik. Sorry. Sini break dan di sini dia lanjut bergerak naik nantinya. Jadi untuk AISA polanya ISSP polanya sudah valid seperti ini, sudah terbentuk. Boleh nanti dicari dan di-share namanya di kolom komentar. Saya lupa ya, sebenarnya sudah saya buat di ebook saya atau ebook Antek Saham untuk para pemula yang ingin belajar analisa teknikal. Sudah saya buatkan share tapi saya lupa ingat ya. Jadi boleh nanti cara tahu dan di infoin di kolom komentar itu. Oke, jadi konfirmasinya jelas. Secara teknikal break dari area supply dan dengan ini harusnya dia akan lanjut bergerak naik. Secara broker summary-nya, oke, terlihat jelas ada akumulasi di tanggal 5 Mei ya, 1 bulan terakhir, EP dan AZ, dan yang paling masif dari EP ya, 10 miliar. Jadi broker tunggal yang akum di sini, dan pastinya juga di tanggal 5 masih akumulasi untuk, nah terlihat jelas ya EP yang akumulasi, jadi harusnya ISSP sangat potensi lanjut bergerak naik. Oke, di sini saya buatkan average pembelian di angka 306, target 1 326, dan stop loss di 286. Dengan ini kita akan mendapatkan risk reward ratio 1:1, potensi profit and loss di angka 6,54%. Jika target kedua tercapai di 336, kita akan mendapatkan potensi profit sampai di angka 9,80%. Jadi trading plan atau risk reward ratio pada ISSP sangat menarik ya. Ini akan saya buatkan trading plan-nya atau area pembeliannya. Oke, saya buatkan dari 298 ya. Sampai ke 310. Hari ini masih menarik ya untuk entry. 326, TP1, TP2, 336, stop loss di 286. Oke, jadi untuk ISSP view saya masih akan koreksi sedikit. Biasanya akan seperti itu ya, koreksi ke area demand, lalu lanjut bergerak naik ke target kita. Intinya selama area stop loss belum dihit, maka masih aman untuk hold saham ini. Lanjut ke saham yang ketiga atau yang terakhir ada KF. Untuk KF di sini polanya cukup bagus ya, break and retest. Di sini dia break. Sini ya break dengan volumenya yang besar ya. Kenaikan 22% lalu koreksi dan ada potensi dia akan lanjut bergerak naik seperti ini. Jadi untuk sekarang pola dari KF sedang koreksi atau retest ke area demand. Retest seperti ini, lalu nanti lanjut bergerak naik ke targetnya. Secara broker summary-nya harusnya masih bagus ya. Coba kita cek. Broker summary di tanggal 5 oke, masih terlihat bagus-bagus saja. 1 bulan terakhir oke, masih netral. Jadi harusnya untuk KF masih bagus dan masih bisa naik jangka pendek. Oke, jadi polanya adalah break dari area supply dan sekarang sedang koreksi ke area tersebut dan lanjut bergerak naik ke atas. Oke, di sini saya buatkan average pembelian di 585, target 1, kegeser ya. Target 1 di 8,55 dan stop loss di 535. Saya ulangi. Average pembelian di 585. Target 1 635 dan stop loss di 535. Dengan ini kita akan mendapatkan risk reward ratio 1:1, potensi profit and loss di angka 8,55%. Jika target kedua tercapai di 655, kita akan mendapatkan profit sampai di angka 11,97%. Jadi cukup menarik ya untuk KF ini karena memang masih dalam pergerakan naik, jadi boleh kita manfaatkan pergerakan naik jangka pendek pada KF. Di sini kan saya buatkan area pembelian pada KF. Area buy-nya saya buatkan di area demand-nya 580 tapi sedikit di atasnya. 580 sampai closing kemarin ya di angka 605. Dengan profit 635. TP2 655, stop loss di 535. Oke. Jadi boleh dicicil di area ini karena masih ada potensi dia akan turun dulu ya. Jadi kita antisipasi jika misal KF masih akan turun, maka kita masih ada amunisi untuk average down di bawah dan harga bisa bergerak naik ke atas. Oke, intinya selama area stop loss belum dihit maka masih aman untuk hold KF dan secara view-nya harusnya dia akan lanjut bergerak naik dan akan langsung hit ya
seperti candle di tanggal 2 Juni dan juga tanggal 20 Mei, biasanya akan dengan satu candle langsung mengarah ke atas. Oke, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pendapat saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Jangan lupa join ke Premium supaya kita bisa cuan bareng di sana dan lebih intensif membahas saham-saham yang ada di bursa. Sekian dari saya, terima kasih.